Jadi ya udah, delta GDP accounting ya kita kurangin aja ya antara 5,61 sama 4,63 tadi kita dapat 0,98 persentase poin, kita bikin model counterfaktualnya, maka kita mendapatkan 1,26 dikurang 2,77, 0,93 persentase poin, kita bikin indirect effect-nya, kita pakai regresi historis, multiplier effect-nya tambah dari C dan I gitu ya. Kalau multiplier effect-nya 0,2 berarti kan 0,93, 83 kali 0,2 berarti 0,197. Kita hitung masukin ke persamaan growth barunya 5,61 dikurang 0,983 dikurang 0,197. Kita akan mendapatkan angka 4,43%. Lebih rendah. Kalau multiplier tambahannya 0,3, maka kita akan dapat angka 4,33%. Kalau 0,4, kita akan mendapatkan angka 4,23%. Jadi, kalau kita rangkum, dengan model accounting counterfaktual, kita mendapatkan angka 4,63%. Dengan model ekonomi counterfaktual, 4,43%, 4,33%, dan 4,23%. Ya, balik lagi saya tidak mau membantah ini dengan opini, argumentasi, narasi ya. Dan seingat saya terakhir saya keluar dari Kementerian Keuangan, Bapak punya hampir 100.000 pegawai, tentu dengan orang BPS saja. Dari semua matematika yang sudah saya jabarkan, ya kalau memang ada yang salah mohon dikoreksi. Karena saya jamin ketika government spending yang Bapak bilang tidak pengaruhi itu ada di angka di bawah 10%, maka pertumbuhan ekonomi 5% itu tidak akan tercapai sesuai dengan klaim Bapak. Dan balik lagi, kalau mau dijawab, di counter jawablah dengan keilmuan yang benar, Pak. Bapak kan sering ngaku Bapak ekonom gitu. Tentu ekonom tidak bernarasi. Tentu Menteri Keuangan tidak beropini atau berargumentasi. Karena Bapak Menteri Keuangan bukan Menteri Penerangan, Pak. Oke, fine. Again, kenapa gue concern sama hal ini? Karena ketika kita mendiagnosis masalah, kita harus mengidentifikasinya dengan benar. Supaya dapat solusinya yang benar juga gitu. Jangan sampai identifikasinya apa, masalahnya apa, solusi yang diambil malah makin ngaco gitu. Karena yang harus Bapak perhatikan dan semua masyarakat perhatikan, amanat undang-undang itu, defisit kita itu 3%. Kalau dalam Q1 aja udah 0,90, berarti seberapa effort untuk mempertahankan defisit di bawah 3% tadi. Sulit. Ditambah lagi, kalau kita ngomong penerimaan dan pendapatan negara ya, itu selalu lonjakannya itu di Q1. Kenapa demikian? Karena ya SPT gitulah. Nah, sisanya itu harus digeber tuh. Kayak gimana caranya? Nah, itulah tugas pemerintah sekarang gitu. Sedangkan di Q1 yang jelas-jelas spike-nya penerimaan negara, ternyata pertumbuhan 10% itu masih kalah dengan belanjanya. Ya, pendapatan kita naik 10%, belanja kita naik 31,8%. Dan itu juga jadi masalah yang harus diselesaikan oleh pemerintah kita.